ada bintang di dadanya. Subuh baru saja menetapkan fajar, langit masih menggenggam sisi gelap malam. Sementara udara pagi menusuk perlahan ke sela-sela jendela yang sedikit terbuka. Di sudut ruangan, seorang pria berusia sekitar 52 tahun duduk setelah menyelesaikan ibadahnya. Di hadapannya, terhadap tumpukan PR murid-muridnya, beliau adalah Pak Hasan, seorang guru yang penuh dedikasi tanpa mengenali lelah ketika mengajar, dan sangat menyayangi seluruh anak didiknya. Beliau menyusuri baris demi baris tulisan tangan murid-muridnya, bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Dari sudut ruangan, suara radio tua memecah keheningan. Siaran berita pagi mengalur lirik, seolah menjadi teman di tengah sunyi. Dari arah dapur, langkah pelan terdengar. Sang istri datang di tangannya secangkir kopi hitam mengepul. Ia mendekati lalu meletakkan di samping buku-buku itu, lalu mematikan radio. Pak, istirahat dulu. Kan dilanjut besok juga bisa. Coba Bapak sekali-sekali jalan-jalan gitu Pak, biar sehat. Kan Bapak baru kemarin Pak, keluar kota. Apa nggak capek Pak? Ya udah. Keluar kota itu kan juga dalam rangka tugas guru, Bu. Ya, jadi nggak boleh capek. Laksanain tugas dari kewajiban itu juga kan kayak jalan-jalan, Bu. Malah bisa bikin sehatin badan. Emangnya tugas apa sih Pak? Kok kayaknya penting banget. Dari kemarin posisinya di situ terus, gak pindah-pindah. Coba Bapak sekali-sekali tuh bantuin istrinya masak. Soalnya kata tetangga kita itu, masak itu bukan cuma kewajiban istri aja Pak, tapi juga Ini soal penting itu, bukan soal masak-masakan. Ini pelajaran, masalah agama. Jadi dia harus ngoreksinya sampai benar. Kalau guru hanya ngoreksi asal-asalan, bisa gimana nanti masa depan bangsa? loh Pak, tapi kan banyak juga guru yang ngajar tuh seadanya aja, tanpa tahu apa itu bedanya ekonomi, matematika, sama agama. Kan sama-sama pelajaran sekolah Pak. Beda Ibu, beda. Kalau soal matematika kan bisa diperbaiki. Tapi kan ini soal agama Ibu, bahaya kalau masuk ke anak nanti masalah sakit, masalah mau bangsa, masalah kehidupan di dunia akhirat nanti gimana Ibu? Iya, aku juga ngerti kok Pak. Kalau misalkan anak salah memahami dasar agama, bisa jadi salah itu seumur hidupnya. Oh iya, Bapak ini gak sih sama seumur hidup itu Pak, dengan anak tetangga yang lagi di penjara. Udah lah, gak usah ngomong masalah tetangga. Kalau udah tahu ya sudah, terusin aja kerjaan Ibu. Loh Pak, tapi kan gak ada salahnya juga. Istri guru kan mesti tahu apa yang dipikirin sama suaminya. Apalagi masalah pendidikan. Pendidikan itu kan penting Pak buat generasi masa depan. Ya, karena itu aku harus serius, meski tahu nggak serius atau enggaknya main kesungguhan kan gaji guru tetap segitu-gitu aja Ibu. Tugas guru itu harus kerjakan dengan hati, dengan teliti. Iya Pak, setuju aku. Tapi kesehatan Bapak juga harus dijaga. Jangan sampai Bapak sakit. Nanti kalau Bapak sakit kan yang repot juga aku. Apalagi kan sekarang anak kita juga lagi kuliah di luar kota. Jadi gak selalu bisa nengokin Bapak kalau misalkan Bapak lagi sakit atau... Makanya kalau masak itu yang enak dan sehat, agar Bapak juga sehat. Kadar segitu loh Bu. Ibu tahu kan kadar sih yang kayak di TV-TV. Istri guru mesti tahu dong Pak. Keluarga sedang gizi kan. Tapi itu bukan saja cantik, namun juga pintar dan... Oh iya Pak, sebentar. Saya lupa lagi ngeliat nasi, takut gosong. Bentar ya Pak. Pak Hasan kembali menyalakan radio tersebut. Terdengar lagu instrumen lembut mengalir. Mengisi keheningan yang sepi dan sunyi, beliau masih memeriksa PR yang belum tuntas. Namun, tubuhnya tak mampu melawan lelah. Kepalanya
terjatuh ke atas meja perlahan lalu menemukan ia tertidur. Ada siapa sama? Wah iya si tua. Iya tua bangka. Mau kemana lu tua? Astagfirullah, bukannya pulang kalian malah nongkrong ya? Sama kita lah. Mana masih pakai baju seragam lagi? Ya terserah kita, mau pakai seragam, mau pakai telanjang, ya terserah kita, ngatur lo. Astagfirullah, mana ini ada satu perempuan yang rokok lagi. Kenapa mau cobain? Astagfirullah, nah bapak gak pernah ngajarin kalian kayak gitu. Nah, emang lu mau kita? Siapa dia tua? Ini kan si Hasan yang pernah ngeluarin kita waktu di sekolah. Oh iya. Maksud bapak bukan begitu, nah itu buat masa depan kalian. Hah? Masa depan, kebaikan masa depan kalian. Buktinya, kita masih gini-gini aja, nggak ada cara-cara. Astagfirullah, itu kan buat perubahan kalian. Bapak gak bermaksud begitu. Alah, banyak komen, udah gue bikin aja. Udah, jangan bukain bapak. Tolong, ya. Nyari siapa ya? Selamat pagi Bu, kita lagi nyari Pak Hasan. Sebentar ya. Bapak bangun nggak Pak? Itu ada tamu Pak ini. Ya Tuhan, memang bahasa hamba juga sekarang Bu. Aduh Bapak kenapa sih kayak disuruh aja? Bisa ya, mimpi yang sana. Mimpi itu bukannya tidur Pak. Kalau misalkan Bapak lagi mimpi buruk, berarti akan dapat sebaliknya. Emangnya Bapak mimpi apa sih? Ketemu sama perempuan berambut panjang ya? Udah lah Bu, jangan bergurau. Jam berapa sekarang? Hari ini hari Jumat atau hari Sabtu? Tenang dulu Pak, tenang. Ini masih pagi, belum ada jam 9. Ini kan hari Sabtu, Bapak lagi nggak ada jam pelajaran. Itu Pak, di luar ada tamu yang udah nungguin. Siapa tamunya Ibu? Kayaknya murid-murid Bapak, Pak. Ngapain mereka kesini? Dia bilang mimpi saya jadi kenyataan. Aduh, mimpi lagi, mimpi lagi. Mimpi apa sih, Pak? Nanti aja aku ceritain, suruh dulu mereka masuk, siapa tahu ada yang penting. Ya udah, Bapak ganti baju dulu aja. Udah, apa gini aja udah rapi kok. Ya udah, kalau minimal cuci muka dulu. Kan udah tadi ada subuhan saya. Ya udah, aku panggil dulu ya, Pak. Kamu beli dua aja. Duh, kok lama ya? Ayo, mari masuk. Wah, terima kasih, Bu. Terima kasih. Bapak, ini taksinya. Kalian ngapain kesini? Memang tidak ada acara. Kedatangan kemari mewakili semua kelas 3, Pak. Dan kedatangan kami kemari juga sudah mendapatkan izin dari Bapak Kepala Sekolah. Soalnya di sekolah sedang ada kegiatan ekstra, jadi kami bisa kemari. Oh begitu, kalau memang sudah dapat izin dari kepala sekolah ya nggak apa-apa. Memang ada hal penting apa yang harus saya sampaikan ke saya? Anu Pak, bukan sekedar penting, tapi juga sangat mendadak dan harus dilaksanakan hari ini pula. Ya Pak, jangan-jangan Begini Pak Hasan, 3 hari yang lalu ada 3 orang yang mau mantan murid Bapak. Mereka juga mengaku sebagai musuh sekolah kita. Cegat kami di jalan, katanya ingin bertemu dengan Bapak. Waktu itu kami menjawab bahwa Bapak sedang menuju luar kota. dulu memang kemarin siang Bapak baru pulang dari luar kota. Bapak juga sempat ke kantor kemarin siang. Bentar, kalian masih ingat orangnya atau gelagatnya mungkin? Nah itu Pak masalahnya. Kami tidak memperhatikan secara detail, tapi kelihatannya seperti... Terus kalian udah laporin ini ke kepala sekolah? Sudah Pak, dan Bapak Kepala Sekolah menyuruh kami untuk menyampaikannya pada hari juga. Memang Bapak baru kemarin pulang dari luar kota, makanya Bapak nggak sempat ke kantor kemarin. Nah karena itulah Pak, kami datang kemari. Terus bagaimana ceritanya? Begini Pak, di samping kami yang datang kemari, beberapa siswa dari kelas 3 juga datang ke sini, ke rumah Bapak ini, mungkin sebentar lagi akan sampai. Kan udah dari tadi Bapak bilang hubungan kalian bertiga orang bertiga itu apa sama Bapak? Kami belum berapa sih Pak, kami bertiga memiliki tugas oleh teman-teman. Kalau datang kembali terlebih dahulu. Betul Pak Hasan, kami bertiga memang tidak tahu maksud dan tujuan mereka itu apa. Tapi ini ada amplop yang diberikan kepada kami untuk Pak Hasan.
Sebentar ya Pak, aku mau ngambil barang yang Ya, ketinggalan. udah mau apa? Assalamualaikum. Ada apa ini? Selamat ulang tahun. Dengan rasa hormat tulus dan ikhlas, kami berikan kenangan ini sebagai doa. Semoga Pak Hasan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin ya robbal alamin. Apa ini besar sekali? Doa dan keselamatan dari kami semua, Pak. Aduh, makasih ya kesediaannya. Maksud Bapak lupa hari ini hari lahir Bapak. Bapak hanya ingat hari itu sekali ya. Oke teman-teman, sebelum kadonya dibuka, apakah teman-teman setuju jika Pak Hasan memberikan sambutan di hari yang bahagia ini? Setuju. Terima kasih ya kepada semua. Semoga menjadi generasi bangsa yang beragama bagi negara dan agama. Sebenarnya orang yang paling mulia ialah orang yang ingat hari sebaiknya, bukan ingat hari kelahirannya. Buka. Masya Allah. Terima kasih banyak ya. Tapi Bapak boleh minta tolong nggak buat kalian salah satu dari kalian untuk dicopot di ini? Kenapa Pak? Ya, Bapak kan bukan jenderal apapun yang penting di dunia ini, Bapak hanya guru. Bapak hanya mengajar buat kalian semua untuk mencerdaskan generasi bangsa. Dan terima kasih ya untuk kalian semua. Sebagaimana yang Bapak sudah ingatkan kepada kalian semua, kalian boleh saja untuk mengajarkan orang lain. Kalian itu walaupun bukan guru, bukan di sekolah, kan tetap guru kok. Guru itu wajib dihormati. Dan setiap orang yang memberi ilmu bukan di sekolah itu juga namanya guru kok. Dan setiap orang yang memberi ilmu itu pasti mendapatkan berkah dari Allah SWT. Masya Allah, Rasul Bapak kan selalu kami ingat karena hanya Bapak yang menyempatkan diri dan waktunya untuk menasihati kami. Terima kasih anak-anak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang sakit jangan tawa, kadang benci besok lupa. Oh indahnya masa SMA.